Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan membahas materi kita tentang hidrosfer. Mungkin kalian sudah kangen dengan Ibu ya, Ibu juga sudah kangen. Materi hari ini kita akan bahas tentang hidrosfer. Ya, kita lihat dulu pengertiannya. Nah, ini ya. Minggu yang lalu Ibu sudah memberikan penjelasan tentang materi kita, yaitu atmosfer. Mungkin kalian sudah mendapatkan tugasnya, tapi Ibu minta maaf kita belum bisa melaksanakan evaluasi karena kondisi kita saat ini masih ada masalah dengan COVID-19 dan Corona. Mudah-mudahan Ibu di rumah masih tetap stay at home dan sehat. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hidrosfer, ya. Kita lihat dulu pengertiannya, nak. Hidrosfer ini berasal dari dua kata, yaitu hidro dan sfera. Lihat di sini ada hidro, kemudian ada sfera. Ada yang sudah tahu apa itu hidro? Ada yang sudah tahu? Mungkin sudah baca di rumah? Pasti belum, ya kan? Nah, hidro ini artinya adalah air. Kemudian sfera ini artinya lapisan. Jadi kalau secara sederhana, hidrosfer ini adalah lapisan air. Lengkapnya seperti apa? Hidrosfer adalah lapisan perairan yang ada di permukaan ini, baik dia daratan maupun laut. Ya, perlu kalian ketahui bahwa bumi kita itu lebih banyak lautannya, perairannya dibandingkan dengan daratan. Berapa perbandingannya kira-kira? 7:3. Ya, 7:3. Artinya apa? Lautan atau perairan ini lebih banyak daripada daratan. Untuk apa kita mempelajari materi perairan hidrosfer? Ada tujuannya. Yang pertama jelas kita akan menjaga lingkungan. Ya, bagaimana cara memanfaatkan air secara maksimal, kemudian menjaga kelestariannya, ya, apalagi pada saat di musim kemarau. Nanti kita akan lihat sejauh mana pembahasan kita tentang hidrosfer. Yang jelas, hidrosfer adalah pengertiannya, hidro itu air, sfera lapisan, jadi hidrosfer adalah lapisan perairan yang ada di permukaan. Sudah jelas ya kira-kira nak ya? Jelas. Kemudian kita lihat jenis-jenis perairan. Jenis perairannya ada dua. Yang pertama ada perairan daratan. Yang kedua perairan laut. Artinya apa? Perairan daratan ini semua air-air yang ada di darat. Contohnya sungai, danau, rawa, kolam, air sumur, mata air, itu semua ada di darat. Nah, kalau perairan lautan ini semua yang ada di laut. Contohnya apa? Ada samudra, ada laut, ada teluk, ada selat. Ya, ini namanya perairan lautan. Jadi ada dua macam, ada perairan lautan, ada perairan lautan. Paham? Ya. Jadi bisa di sini contohnya ada sungai, ada danau, kemudian ada rawa dan lain-lain. Pokoknya semua perairan yang ada di daratan. Contohnya juga air sumur yang ada di rumah kalian. Kemudian laut, di sini ada samudra, kemudian ada selat, ada juga teluk dan lain-lain. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, air ini apakah di masa yang akan datang akan habis? Karena pernah ditanyakan pertanyaan ini dengan Ibu, apakah air-air yang ada di bumi ini akan habis? Apakah akan ada selama-lamanya? Jadi seperti apa menurut kalian? Soalnya kalau misalnya di musim kemarau, Bu, di rumah saya nggak ada air. Tapi kalau musim hujan ada sampai banjir.
Ya, penjelasannya seperti ini. Air-air yang ada di permukaan bumi akan selamanya akan tetap ada selagi masih ada yang namanya siklus hidrologi. Ya. Ada yang namanya siklus hidrologi. Aduh, ini baru keringetan ya. Mungkin udah lama nggak ngajar, agak gendut, jadi lemak-lemaknya agak terbakar. Ya. Siklus hidrologi ini ada 3 macam. Ya, tapi sebelum Ibu akan menjelaskan apa itu siklus, apa macam-macam siklus, Ibu jelaskan dulu apa itu siklus hidrologi. Siklus ini artinya perputaran. Hidrologi ini air, artinya perputaran air. Ya, kembali lagi, terus seperti itu. Air menguap, kemudian terjadi awan, turun hujan, kembali lagi penguapan. Itu namanya siklus hidrologi. Jadi di permukaan bumi ini akan ada, selamanya akan ada air selama masih ada siklus hidrologi. Tapi kalau siklus hidrologi ini sudah kacau, sudah nggak ada, ya mungkin air juga akan habis. Yang pertama kita lihat siklus hidrologi, ada siklus hidrologi pendek. Siklus pendek. Kemudian yang kedua ada siklus sedang. Dan yang ketiga ada siklus panjang. Ada 3 siklus, siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Ya. Bagaimana penjelasannya? Ini Ibu hapus dulu ya. Saya tadi dulu menghapus. Aduh maaf, anak-anak di rumah penghapusnya juga ternyata ikut ini saya at home. Jadi kita pakai kertas. Oke, kita lihat pengertian siklus pendek. Siklus pendek. Ibu buatkan gambarnya. Ini darat, ini laut, ini darat. Biasanya kalau di daratan ini ada vegetasi, ada tanaman, ada pohon. Kalau laut biasanya identik, biasanya ada kapal, ada perahu. Ya, ini darat, ini laut. Bagaimana terjadinya siklus pendek? Ini air laut mengalami penguapan, menguap karena ada sinar matahari. Terjadi penguapan air laut ini Apa istilah penguapan? Namanya evaporasi. Ya, jadi ini terjadi namanya satu evaporasi. Itu penguapan. Penguapan air laut secara langsung ke atas. Namanya evaporasi. Kemudian setelah terjadi evaporasi, terbentuklah awan. Muap, kemudian mengembun menjadi awan. Ini namanya kondensasi. Yang kedua disebut dengan kondensasi. Itu pengembunan atau terbentuknya awan. Kelihatan mana tulisan Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ini namanya kondensasi. Kemudian setelah jadi penguapan, evaporasi, pengembunan atau kondensasi, nah awan ini berat, ya, karena dia tidak bisa lagi menampung uap air tadi. Kemudian jatuhlah menjadi hujan. Jatuhlah menjadi hujan. Ini hujan ini kita tulis 3. Ya, apa itu hujan? Aduh, hujan apa Ibu lupa. Mati dulu videonya. Yang ketiga, ini tadi terjadilah yang namanya hujan, disebut dengan presipitasi atau hujan. Jatuhnya titik-titik air ke bumi. Nah, hujannya terjadi di lautan. Kalau hujan yang terjadi di lautan ini namanya siklus pendek. Ya, air laut menguap, terbentuk awan, kemudian turun hujan. Hujan di atas lautan ini namanya siklus pendek. Nah, bagaimana dengan siklus panjang? Siklus panjang itu apabila hujannya terjadi di daratan, misalnya ini terjadi awan. Nah, awan ini ditiup oleh angin ke darat. Set, ya kan? Ke daratan.
hujannya di darat, dinamakan